Fakta seputar Tegal, dari segi religi. Nama Tegal. Tegal adalah sebuah daerah di Jawa Tengah yang diapit oleh Brebes dan Pemalang. Yang mana, Tegal sendiri ada kalanya kabupaten, yang dominan pegunungan, dan kota Tegal, yang ada di pesisir utara Jawa. Sejarah Tegal tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Tapi tahukah Anda asal nama kota Tegal? Mungkin Anda bisa cari di berbagai sumber, namun di sini Al-Fakir ingin mengupas nama Tegal dari sisi religi. Tegal, jika diambil dari bahasa Arab adalah Tukol, yang artinya dikenal atau terkenal. Sebagian orang Arab lahen dalam pengucapan huruf Qaf, banyak yang didengar menjadi huruf G. Seperti halnya jika menyebut marga Habib As-Segaf, padahal tulisannya As-Sekof. Jadilah Tugol. Berhubung dialek kita kental akan ngapaknya, Sevendai aja jadi sependak, blackboard jadi belabak, Tugol akhirnya diucapkan jadi Tegal. Mungkin kelihatannya aneh, tapi faktanya di beberapa daerah Yaman, sebagian ulama di sana nama Tegal tidak asing, bahkan orang yang belum paham, mengira Tegal itu negara sendiri, padahal Tegal adalah salah satu kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya orang awam Indonesia, yang bingung antara Tarim, Hadramaut, Yaman. Ada yang mengira masing-masing adalah sebuah negara, padahal Tarim itu kota, Hadramaut provinsi, dan negaranya Yaman. Bahari, Tegal kota Bahari. Bahari, secara bahasa artinya lautan, namun secara istilahnya sendiri, Tegal Bahari. Mungkin yang dimaksud Tegal lautannya industri, karena tidak dipungkiri lagi, Laut Tegal Jepangnya Indonesia. Di Tegal, beberapa desa tertentu, banyak memproduksi industri logam, dari aluminium, besi, baja, kuningan, dan lain-lain. Dari onderdil kecil motor, knalpot, hingga industri perkapalan. Atau bisa jadi, Tegal lautannya ilmu. Karena memang di Tegal, tidak kekurangan dalam hal sarana pendidikan, baik yang formal, dari PAUD hingga universitasnya, atau yang agama, TPQ, madrasah, majelis talim, rumah tahfidz, bahkan pondok-pondok pun sangat mudah ditemui, mulai dari pondok bakso, pondok soto, pondok sate dan pondok lainnya. Kang sing bener bae. Maaf, maksud saya pondok pesantren. Namun, di balik itu ada makna tersembunyi yang Al-Fakir bedah. Oke, mari kita kemon. Good job. Tegal kota Bahari. Bahari itu bersih lingkungannya. Tidak dipungkiri, baik kabupaten atau kotanya, Tegal selalu langganan mendapat piala Adipura. Yaitu piala penghargaan untuk kategori daerah bersih. Yang mana, Islam juga selalu mengajarkan dan mengajak kebersihan. Hal ini sesuai hadis. Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Asri pemandangannya. Sudah bukan rahasia, destinasi wisata dan pesona pegunungan dan Laut Tegal, membuat orang yang mampir, ingin balik lagi. Kenapa ingin balik lagi, Kang? Kos ada yang ketinggalan. Senada dengan hadis. Sesungguhnya Allah itu indah, dan mencintai keindahan. Hadis riwayat At-Tobroni, ya, cuma senada, just maknanya beda, ya masih mending lah. Harmonis penduduknya. Tegal yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, dan agama. Pribumi Jawa, Arab, China, dan lain-lain. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Semua bersatu berdampingan dengan harmonis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan toleransi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kang, ana lagune kiye. Agama lan suku beda-beda, tetap rukun saling menghormati.
moderasi, beragama, toleransi. A. Aman kondisine. Tegal pernah meraih peringkat ketiga kota paling kondusif tingkat nasional. Mudah-mudahan hal ini bisa dipertahankan. Karena memang, tahadus binikmah, Tegal hampir tidak ada tawuran antar warga, pembegalan, demo besar-besaran, dan tindak anarkis lainnya. Inilah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri, karena nikmat seperti ini melebihi dunia seisinya. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman pada dirinya, sehat jasmaninya dan memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dirinya telah diberi seluruh dunia seisinya. R. Ramah tamah penduduknya. Orang Tegal dikenal supel, gampang bergaul. Sehingga bila ada orang asing yang pindah ke Tegal, mereka langsung cepat akrab. Karena orang Tegal bukan tipe orang yang cuek, bahkan kadang terlalu kepo. Orangnya ramah tamah, membuat hidup ini menjadi indah. Sebagaimana hadis berikut, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, sesungguhnya, sifat ramah itu membuat suatu urusan menjadi indah, dan jika sifat ramah telah dicabut, suatu urusan itu menjadi buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. I. Islami nuansane. Tahadus binikmah, di Tegal nuansa islaminya begitu tampak, dan masyarakat yang sangat antusias dalam menghidupkan syiar-syiar Islam. Allah berfirman, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj, ayat 32. Hal ini sangat menonjol, terutama jika ada peringatan hari besar Islam, apalagi di bulan Maulud, nuansa islaminya lebih terasa kentalnya. Gimana gaya Islami, yang mana di Tegal itu tidak kurangan ustadz, kiai, habaib dan ulama. TPQ, madrasah dan pesantren tidak terhitung. Bahkan majelis taklim di Tegal bagai jamur di musim penghujan. Jadi lo ada orang Tegal enggak ngaji, itu bukan uzur syari. Lawong Tegal ora kurangan ulama, lawislah, pokoknya Tegal laka-laka, laka padane, laka tunggale, Tegal, betahilan ngangeni. Wallahu a'lam.